Mas Sidik, tolong diumumkan nomor berapa kira-kira yang untuk pendengar di rumah yang mau SMS atau pemirsa yang mau SMS, bisa di nomor berapa? Silakan Mas Sidik. Silakan diminum yang dapat minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar di rumah dan juga pemirsa di rumah, buat yang ingin bergabung di majelis malam ini bisa bergabung di nomor SMS-nya 083 865 430 7-nya 3 kali. Saya ulangi, yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini di Majelis Ar-Raudhah lewat line SMS di 083 865 430 7-nya 3 kali. Sekali lagi di nomor 083 865 430 7-nya 3 kali. Terima kasih. Iya, makasih Mas Sidik. Ini ada pertanyaan begini. Selama ini sholat yang saya lakukan masih jauh dari khusyuk. Bahkan lebih sering sholat yang kami lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Dan saat ini saya sedang mencoba memperbaiki kualitas sholat saya, dan saya juga sedang mengupayakan agar bisa mencapai sholat khusyuk. Salah satu caranya dengan mencoba memahami arti dari bacaan sholat yang sesungguhnya adalah doa. Ya, mohon Ustaz berikan ilmu kepada kami tentang makna dari seluruh bacaan sholat yang kita baca. Iya, nanti coba cari salah satu buku yang pernah saya terjemahkan, diterbitkan sekarang oleh Pustaka Zawiyah. Judulnya Sholat Para Wali. Ya, Sholat Para Wali itu ditulis oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Ya, Sholat Para Wali, di situ sudah dibahas. Tapi sedikit saya mengasih bocoran surat khusyuk. Mau? Bocorannya. Terus biar khusyuk bagaimana? Ya latihan. Kata Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Ali, kalau sholatnya mau khusyuk, cara yang paling gampang belajar dulu wudhu yang khusyuk. Sederhana ya. Sholat mau khusyuk, wudhunya yang khusyuk. Gambarannya begini. Motor itu kalau mau motornya enak, caranya gimana? Ganti oli yang rutin ya. Sebenarnya kan perkara yang sederhana, servis yang rutin, bukan diganti ini, diganti itu dan lain bukan, tapi servis yang rutin. Nah, begitu pula sholat. Sholat mau khusyuk, paling awal, paling dasar wudhu yang khusyuk. Coba kita perhatikan, wudhu kita khusyuk atau ngelamun? Dari wudhu sudah ngelamun gitu. Ya, dari wudhu ngelamun, dari wudhu sudah ngobrol. Dari wudhu udah pikirannya kemana-mana. Bagaimana sholatnya mau khusyuk? Bidayahnya saja, permulaannya sudah tidak khusyuk. Masih ingat cerita saya tentang Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu? Habib Abdullah bin Al-Haddad itu kalau keluar dari kamarnya menuju tempat sholat di masjid, karena rumahnya dari masjid tidak jauh. Jadi ketika jalan menuju masjid, mihrab mau ngimami, itu kalau ada yang ngajak bicara, beliau marah. Khusus mau sholat ya. Mau ada yang ngajak bicara, beliau marah. Beliau mengatakan setelah selesai sholat dipanggil. Tolong jangan ngajak saya bicara, jangan ngajak saya berjabat tangan, jangan menyapa saya. Kalau saya lagi berjalan menuju tempat imam untuk mimpin sholat. Sebab sejak saya wudhu sampai saya melangkahkan kaki menuju tempat sholat, hati saya udah ngadep kepada Allah. Jangan diganggu. Kita bagaimana? Ya punten, mau takbir aja masih SMS. Mau takbir masih SMS. Betul atau betul? Iya, ini masih kenyataan ya. Ninggal handphone untuk tidak dibawa masuk ke masjid, gampang atau susah? Mau masuk masjid, handphonenya taruh di motor, taruh di mobil, itu gampang atau susah? Tergantung orangnya ya. Ya, kalau orang yang niat betul menghargai saya mau ketemu Allah, ya taruh itu sudah, nggak usah bawa handphone ke masjid. Udah, ini just for you ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Dan untuk saya ya Allah, ini waktu saya dengan kamu, saya nggak mau diganggu. Ini yang sederhana. Sebelum masuk ke bacaan sholat itu yang penting sikap hati kita ini gimana gitu.
Nanti bacaan itu ikut sendiri, nggak tahu artinya, nggak paham maknanya, itu bisa khusyuk. Karena kalau mau khusyuk nunggu paham arti, paham makna, ya kesian orang awam. Betul. Baru ngapalkan Fatihah saja setengah mati, terus kemudian tuh baca terjemahannya, paham maknanya, kapan nih Sony? Di sini yang masih muda angkat tangan coba. Yang masih muda. Oh berarti banyak sudah tua nih, saya aku muda terus ya. Pernah nyanyi lagu barat? Pernah. Ya. Kemudian kebanyakan paham artinya atau enggak paham artinya? Enggak paham artinya. Kok bisa begini? Menikmati begitu, bisa enggak? Bisa kan? Iya, bisa begitu, betul enggak? Tahu artinya enggak? Enggak. Kenapa bisa menikmati? Karena hatinya udah jatuh cinta dulu dengan lagu itu, hatinya udah menghadap dulu dengan lagu itu, ya kan? Sebelum dia paham arti dan maknanya. Cuman dengan niru-nirukan padahal munine yo kleru, yo seneng. Betul atau betul? Betul. Ini kita nggak bahas belajar tahu maknanya dulu ya, jangan nanti itu tingkatan berikutnya. Ini tingkatan awam dulu lah, kita yang awam dulu. Kalau ini udah berhasil kuda-kuda dasar selesai. Sehingga dilanjutkan jurus selanjutnya. Pertama kali adalah menyadari kesadaran yang paling dasar dan paling penting dalam sholat dan semua ibadah. Kita ini mau ngadep siapa? Istahzir azamata man tukhatib. Ya, hadirkan keagungan zat yang engkau akan berbicara dengannya. Kita ini sholat mau ngadep siapa? Ngadep Allah. Nah sebelum saat itu Allahnya didatangkan dulu kebesarannya dalam hati. Itu sudah belum. Ngadep Allah. Allah. Ya kan? Saya benar ya? Allah Akbar. Ini menghadap siapa? Jadi mau ngadep Allah itu hadirkan dulu kebesaran Allahnya. Kalau udah kebesaran Allahnya dapat, ya otomatis cuman Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah terus nyambungnya ke Allah ya. Otomatis dengan cuma begitu saja udah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ngadep Allah. Ini judulnya ngadep sama Allah. Bisa dipahami? Ya. Nanti kalau permakna sholat, bacaan dan lain sebagainya, step by step, satu demi satu. Yang gampang aja lah, takbir. Takbirnya Allahu Akbar gitu kan? Kalau kita takbir biasanya di hati kita apa yang dimunculkan? Niat, otomatis niat. Tapi sekarang yang ketika Allahu Akbar apa yang dimunculkan? Terjemahan kan Allah Maha Besar begitu kan? Itu kalau eleng ya kan? Kalau ingat Allah Maha Besar, jangan begitu. Allahu Akbar itu pelan atau keras? Takbir itu suruh pelan atau suruh keras? Suruh keras. Kenapa disuruh keras? Agar didengar orang lain. Ya, agar dengar orang lain. Nah, ketika takbir itu bayangkan kita ini lagi berbicara kepada seluruh makhluknya Allah. Yang muslim, yang non muslim, manusia, non manusia. Ya kan macam-macam ya. Jin, demit, siapapun itu. Bintang, rembulan, awan, gunung, lautan. Coba dibayangkan sebelum sholat. Terus kita ngomong, ya Allah akan aku tunjukkan dan nyatakan pada mereka semua Engkau yang Maha Besar. Allah. Itu sambil bayangkan ngomong sama mereka semua. Enak gak kira-kira? Dengan bangga Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tentu nanti hasilnya beda dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aman. Sambil kita ngomong Allahu Akbar, pernah ada satu orang soleh lewat di satu kerajaan zaman dahulu, kala kan kerajaan ya, keraton lah gitu. Lewat. Kemudian masjidnya kerajaan itu muazzinnya lagi azan. Orang soleh ini berkata, muazzinnya dusta itu. Muazzinnya pendusta. Tangkep ini menghina apa namanya? Pencemaran nama baik muazzin istana. Tangkep sama raja.
Kamu tuh jangan asal ngomong. Kalau ngomong itu harus punya dasar-dasar. Kamu mengatakan muadzin saya ini azannya nggak bener, azannya dusta. Iya, muadzin kamu azannya dusta. Kalau azannya bener, nggak mungkin masjid kamu kuat nampung azannya. Maksud kamu apa? Kamu bisa buktikan azan yang bener? Ya bisa. Cuman resiko panjenengan yang nanggung, saya nggak ikut nanggung. Oh, ya silakan. Pikirkan guyon sama saya, silakan. Apa nggak bener kamu saya hukum? Iya nggak apa-apa. Allah ambrol. Itu kalau di Hadramut itu masih ada berapa peninggalan bersejarah itu ya, yang sampai temboknya itu retak karena teriakan Allahu Akbar, retak. Ya, karena kekuatan dari hati yang mengagungkan Allah Ta'ala. Mungkin ada yang nanya, nah itu kalau seperti Bilal dan lain sebagainya, kok nggak menimbulkan keretakan? Mereka punya peredamnya, jadi nggak membahayakan yang lain nih. Kalau yang di bawah mereka ini kadang bisa punya kekuatan tapi nggak punya peredam, kan repot. Ya, punya satu ruangan nggak ada peredamnya, teriak-teriak, loncat-loncat, wah mukul musik keras-keras. Yang lain sakit kepala kan ya. Tapi ketika ruangan ada peredamnya itu, ada apa dalam? Wah, ini musik mana? Nggak ada. Itu kalau kamu masuk dalam pecah nih kamu mana? Nggak ada suara. Karena punya peredamnya. Nah, semakin tinggi derajat kewalian itu punya peredam untuk sekitar. Bisa dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Kira-kira nambah ilmu nggak ngomong begini nih? Hah? Oh, nambah banyak. Alhamdulillah. Insyaallah. Mas Dik, udah ada yang mau disampaikan? Silahkan Mas Dik. Baik, terima kasih Habib. Di sini yang sudah bergabung di layanan SMS sebanyak 110 dan ini mulai saya cabut untuk alat SMS-nya. Berapa menit yang lalu? Sudah 110. Baru diumumkan. Alhamdulillah. Sebelum di sini saya bacakan, ada undangan Habib ini untuk jamaah. Iya. Undangan untuk jamaah dimanapun Anda berada. Hadirilah pengajian rutin akad pagi bersama Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Bertemakan nikmatnya kajian Islami. Bertempat di rumah Bapak Yulianto, Perumahan Bintang, Jatikuwung nomor 36. Kelurahan Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. Hari Ahad 13 November 2011 pukul 9 hingga pukul 12 siang. Acaranya didukung oleh Radio Al-Hidayah dan juga Rumah Snack Talita. Itu pengumumannya. Dan juga Majelis Al-Hidayah. Majelis Ar-Radah juga. Pekewuh. Baik, itu pengumumannya untuk siapapun. Dan ini saya sampaikan untuk pertanyaannya Habib di line SMS. Mungkin tidak semuanya. Assalamualaikum Habib, dari Sarif dari Pekalongan mau bertanya, bagaimana kalau saya setiap wiridan malam kok selalu ketiduran? Padahal saya masih memegang. Kalau apa? Wiridan malam selalu ketiduran, padahal saya masih memegang tasbih itu. Bagaimana hukumnya Habib, tolong dijelaskan. Ya. Bagus, menama ala wirdi gitu ya. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang tidur dalam keadaan dia masih jaga wiridnya itu. Misal dia mau tidur lagi pikir, terus tertidur gitu ya. Tertidur. Kan nggak niat tidur, tapi tertidur. Maka sepanjang tidurnya itu dia masih diinjak wirid. Jadi misalnya dia nggak batasi bacaannya ya. Dia mau baca subhanallah seterusnya gitu. Subhanallah, subhanallah. Tertidur. Itu sepanjang tidurnya dihitung lagi baca subhanallah. Enak atau enggak enak? Oh enak, hubungan sama Allah itu enak. Banyak diskonnya. Tertidur, pahala tetap mengalir. Ya, coba karyawan gitu. Kalau tertidur dari jam 11 sampai jam 4 sore kira-kira dipotong gaji enggak ya? Pecah. Pecah. Kerja enggak ada, minta gaji. Sama Allah Ta'ala, subhanallah kan ya. Tertidur ketika dia kerja kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah.
Pahala tetap diberikan sama Allah, bahkan pahala yang ikhlas. Begitu Mas Sidik. Nah terus caranya gimana solusinya? Itu kan tadi katanya wirid malam ya, wirid malam. Kok suka ketidur? Solusinya, makanya biasakan tidur qailulah. Tidur sejenak sebelum azan zuhur, ya. Beberapa saat sebelum azan zuhur itu. Kita tidur kira-kira jam 11 atau jam 11:04. Cuma 10 menit atau 15 menit. Itu tidurnya bisa berkualitas ya. Tidurnya bisa berkualitas. Itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidur qailulah itu akan membantu untuk kuat dibangun di malam hari. Nah kalau mungkin sekarang qailulah nggak bisa, ya tidur siang. Siangnya tidur sejenak. Setelah saya kerja keras, jam istirahat 12 sampai jam 1, habis sholat tidur 10 menit. Itu nambah kekuatan untuk satu malam sampai siang lagi bisa. Jadi ya jangan mau malam nggak mau ketiduran tapi leleannya terus melek terus ya. Ya memang agak susah kalau seperti itu. Kalau pengen bisa kuat ya tidurnya ada waktu diniatkan untuk bangun malam. Begitu Mas Sidik. Tadi dari mana tuh? Dari Pekalongan Habib. Dari Pekalongan. Terima kasih dari Pekalongan. Jazakumullah khair. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iin yang ada di Semarang, Habib, kalau membaca terjemahan Al-Quran saja, tidak membaca tafsir Al-Quran, itu bagaimana? Terima kasih. Iya, membaca terjemahan Al-Quran saja. Terjemahan Al-Quran ini untuk menerjemahkannya juga merujuk kepada tafsir ya. Makanya saya sendiri kalau baca terjemahan Al-Quran, kadang itu saya terjemahkannya tidak sama dengan terjemahan yang ada. Contoh tadi ya, kamu. Saya heran nih. Makanya saya termasuk mengkritisi terjemahan Al-Quran yang ada di negara kita ini dari zaman ke zaman kok belum diganti. Dari zaman ke zaman kok belum diganti. Saya mau nanya, panjenengan saya kalau beli novel itu bahasanya indah atau enggak indah? Indah. Al-Quran itu mukjizatnya di bahasanya atau di apanya? Semuanya mukjizat, tapi mukjizat utamanya di bahasanya. Kalau kita baca terjemahan Al-Quran ini kelihatan mukjizatnya atau kelihatan jeleknya? Bukan kita membacakan Al-Quran, terjemahannya loh. Kelihatan bagus atau jelek? Tidak berani ngomong kan ya? Nah, saya berani ngomong, terjemahan Al-Quran ini yang ada, kalau dibandingkan dengan novel dan lain sebagainya, keindahan bahasanya itu masih indah bahasa novel. Halus kan dia ngomongnya? Masih indah bahasanya novel dan karya sastra yang ada di buku-buku yang dijual itu. Ya, contoh ini terjemahan Al-Quran tadi kan kami yang menumbuhkannya atau kalian yang menumbuhkannya. Kalau di terjemahan Indonesia bukan kalian, kamu. Betul? Coba lihat kamu. Seringkali kata kalian diterjemahkan dengan kamu. Padahal dalam bahasa Indonesia kamu dan kalian itu berbeda. Kalau kamu satu orang, kalau kalian itu banyak. Lain kalau bahasa Inggris you itu artinya kamu bisa satu orang, bisa banyak. Lah seringkali terjadi seperti itu. Artinya dari segi bahasa saja terjemahan ini belum, kalau belum sempurna udah pasti. belum layak ya. Belum layak untuk dikatakan sudah indah gitu ya. Belum layak untuk dikatakan sudah indah. Karena itu perlu umat Islam ini sekarang nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Orang mungkin mikir bid'ah gitu ya. Mikirin bid'ah, kok kerja yang paling besar mushaf Al-Quran ini terjemahannya perbaikin. Kumpulkan tuh pakar-pakar sastra, pakar-pakar bahasa, pakar tafsir kumpul jadi satu tahun, 2 tahun rapat terus menerjemahin Al-Quran seindah mungkin. Itu job yang luar biasa itu. Ya itu job yang luar biasa. Sampai orang dengernya itu jiwanya tergetar. Gimana caranya itu? Harus ada kemampuan penerjemahan yang bagus. Nah, terjemahan Al-Quran ini belum mewakili tafsir. Ya, belum mewakili tafsir. Bahkan terkadang terjemahan ini bisa membuat kita bingung. Ya, bisa membuat kita bingung. Saya akan ambil contoh. Semoga bisa ketemu ya. Nyantai-nyantai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau ngomong begini ini bukan kalau ngeritik Al-Quran ngawur, bukan ngeritik Al-Quran ya. Terjemahan ini kan hasil kerja umat Islam ya. Sudah bagus dan terjemahkan bagus. Cuman ini saya yang kritisi bukan yang terjemahkan. Kita ini loh. Paham maksud saya?
Kita ini yang tahu sudah ada orang yang udah menerjemahkan punya jasa, tapi belum maksimal. Lah kita ini kok nggak mau maksimalkan gitu. Sekian lama kok ya itu terus gitu ya. Yang dipakai itu tuh tidak ada upaya untuk memperbaiki terjemahannya menjadi seindah mungkin. Sehingga ya sayang. Nih. Ini ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini surat Ad-Duha, ya kan? Coba dibaca terjemahannya. Dan dia mendapatimu. Ini kira-kira enak enggak ya? Dan dia mendapatimu. Terjemahan gitu enak enggak? Ya. Masuk ngomong sama Rasulullah dan dia mendapatimu. Misalnya kalau untuk Rasulullah engkau, ya kan? Mendapati engkau dan dia Allah mungkin bisa kita katakan kalau untuk Allah ini dia besar ini kan harus pakai bahasa yang lebih enak gitu ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Kalau baca terjemahan dia, Kanjeng Nabi aja bingung. Itu Allah itu Kanjeng Nabi bingung itu. Ya. Wah, bingung. Ini masih mending diterjemahkan bingung ya. Ada yang menerjemahkan sesat. Nah, kalau baca seperti ini akhirnya cuma berdasarkan terjemahan kemudian mengatakan oh itu Rasulullah belajar sesat kemudian dapat hidayah dari Allah. Ini ngaco ya. Ini ngaco, ini ngawur. Rasulullah itu bingung tuh dapat petunjuk dari Allah. Padahal tafsirnya dhalan yang dikatakan Rasulullah itu bingung. Kata bingung tadi, dhalan itu artinya sesat, dhalan artinya bingung. Bukan bingung, bukan sesat dalam arti kebingungan atau tersesat, bukan seperti itu. Tafsirnya tidak demikian. Ya. Ini termasuk catatan kaki yang ada terjemahan ini juga yang tidak saya sukai dan juga tidak sesuai dengan tafsir yang menghormati Nabi Muhammad SAW. Contoh ya ini, yang dimaksud dengan bingung di sini ialah kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Baca ini kita bingung apa nggak bingung? Bingung kitanya. Padahal yang dimaksud dhalan adalah ketika itu Allah menemukan Nabi Muhammad SAW, ya mendapati Rasulullah lagi dalam keadaan salah jalan. Waktu Rasulullah masih kecil, itu Rasulullah pernah diboncengkan oleh Abu Lahab. Paman beliau kan pernah diboncengkan Abu Lahab. Nah, ketika itu tersesat, kudanya tersesat, Abu Lahab bingung salah jalan. Maka saat itulah sama Allah diberikan petunjuk agar bisa kembali ke kota Mekah. Itu satu tafsir. Yang kedua, wa wajadaka dhallan, dan ini yang banyak dianut ulama, Allah mendapati engkau di tengah kaum yang sesat. Jadi dhallan itu artinya bukan Rasulnya yang sesat, tapi di tengah kaum yang sesat. Fahada, maka melalui engkau Allah memberikan petunjuk untuk mereka semua. Jauh atau dekat terjemahannya? Gimana ini? Maksud kita nggak punya usaha keras kumpul untuk ngurusi terjemahan Al-Quran ini kan yo. Bukan saya ngomong. Saya nggak ikut ngomong apa-apa. Makanya harus pakar-pakar Al-Quran, pakar-pakar tafsir, pakar-pakar bahasa. Jadi bukan cuma orang yang ngerti agama. Kebanyakan, jadi jarang ya. Orang yang lisannya itu tajam, penanya tajam itu jarang. Orang yang penanya tajam, lisannya tajam itu jarang. Orang yang kemudian penanya tajam, agamanya paham, itu juga jarang. Orang yang agamanya paham, kemudian bahasanya bagus, itu juga jarang. Nah makanya kumpul yang punya bahasa bagus, yang punya pemahaman, yang ngerti agama, kumpul bahas nih terjemahan Al-Quran. Maka akan jadi warisan yang luar biasa. Itu kerja besar. Ya itu kerja besar. Syukur-syukur kalau nanti ini retak hati saya ini berapa tahun ada yang menindak lanjuti sehingga nanti kita punya terjemahan yang betul-betul dibaca itu enak dan kita bisa langsung bleng ya enak gitu. Jadi jangan asal baca terjemahan, takutnya nanti salah menafsirkan.
Gitu, jangan asal. Kalau sekedar baca untuk cari informasi, tapi jangan dipahami sendiri, jangan diputuskan sendiri, tidak jadi masalah yang gamblang-gamblang saja. Karena di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang ayat-ayat yang samar-samar maknanya. Yang maknanya itu hanya dipahami oleh orang-orang yang untuk yang ilmunya cukup gitu loh. Memang kan ada yang namanya ucapan untuk orang awam, ucapan untuk kelompok para nabi, ucapan untuk kelompok para ulama. Ya Allah ya seperti itu kan cara ngomongnya kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quran ini. Makanya kita butuh tafsir yang banyak. Satu tafsir nggak cukup. Tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Kalau baca satu tafsir kemudian ngomong ahli tafsir ini bukan ahli tafsir. Jadi ahli tafsir itu dia udah baca sekian banyak tafsir. Kemudian dia paham bahasa Arab yang benar, ya itu baru namanya ahli tafsir. Tapi kalau cuma baca sekian banyak tafsir, kemudian nukil sana nukil sini, namanya bukan ahli tafsir. Tapi apa itu? Ya dia cuma aja mengutip tafsir. Beda gitu. Begitu Mas Sidik. Pertanyaannya dari Semarang tadi pendek, jawabannya agak panjang ya. Lanjutkan. Yang di sini ada yang mau nanya? Belum. Kalau belum, biar yang dari rumah dulu ya. Sambil kita nyimak. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah sah waktu sholat fardu masih mendengar azan? Makasih dari Masti di depan Pasar Ampel Boyolali. Iya, Masti dari depan Pasar Ampel Boyolali. Sholat nih bab sholat. Azan itu bukan jaminan sholatnya sah atau enggak sah. Seorang itu sholatnya sah kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Artinya juga sholat tepat pada waktunya. Sudah masuk waktu. Ya, sudah masuk waktu. Dan azan itu bukan ukuran sudah masuk waktu. Hati-hati. Azan itu bukan ukuran sudah masuk waktu. Ukuran sudah masuk waktu jadwal sholat. Jadwal sholat. Jangan berpegang pada azan. Azan itu panggilan untuk sholat, bukan tanda masuk waktu sholat. Nah, seringkali muazzin itu ketika azan bergantung pada jam. Betul kan? Muazzin bergantung pada jam. Jam masjid ada 3 jam. Di depan, samping kanan, belakang itu seringkali beda atau sama? Beda. Terus muadzinnya milih jam yang mana kira-kira? Nah, seringkali muadzin itu, ini pengalaman, coba lihat di kota Anda, desa Anda masing-masing, coba pernahkah azannya bareng satu desa? 10 masjid azan bareng, Allahu Akbar bareng gitu ya? Enggak kan? Allahu Akbar, kadang 2 menit kemudian sana baru Allahu Akbar, apalagi azan zuhur. Nah, apalagi azan zuhur. Bisa jadi 15 menit kemudian baru azan. Kenapa? Muazzinnya tadi kelamaan di kamar mandi. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau azannya terlambat nggak apa-apa. Mestinya azan jam 12, ya azan jam setengah 1. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau azannya mestinya jam 12 kurang 5 dia sudah azan. Sudah masuk waktu zuhur belum? Belum. Nah, ada orang dengar azan, ada orang dengar azan. Ini sudah azan, dia sholat. Padahal muazzinnya itu azannya jamnya keliru. Sah apa enggak azan sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Orang yang mau sholat itu harus tahu waktu sholat. Makanya kalau udah ada azan, kita lihat jadwalnya dulu. Hari ini jam berapa sekian? Oh ya benar. Ya benar. Kalau ternyata azan itu udah matching, udah pas sama jadwal sholat, jadwal waktu zuhur hari itu, meskipun azannya belum selesai, sholat tidak jadi masalah. Karena syarat sahnya sholat itu sudah masuk waktu. Kalau udah masuk waktu, meskipun masih azan, maka sholat boleh-boleh saja. Tapi yo kebangetan. Kenapa kebangetan? Karena menjawab azan itu pahalanya luar biasa. Membaca doa setelah azan itu pahalanya luar biasa. Kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya mau pergi ke rumah sakit, ya, atau mau pergi ke airport takut terlambat. Maka seperti itu, sudah masuk waktu, langsung sholat, nggak nunggu azan
selesai nggak jadi masalah. Nanti tinggal di jalan cari suara muazzinnya siapa, dijawab aja, didoakan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ukurannya bukan azannya, tapi ukurannya adalah waktu sholat. Kalau ternyata waktu sholat sudah pas sama azan, berarti sudah masuk waktu. Kita langsung sholat tidak jadi masalah. Tapi lebih utama menunggu azan sampai selesai baca doa dan lain sebagainya. Begitu Mas Sidik. Ada mau nanya di sini? Belum ada? Silakan. Mas Sidik, depan Anda Mas Sidik. Mic-nya tolong diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saya tadi. Mohon maaf, nama dari mana? Nama saya Hartanto dari Desa Plumbon, Mojolaban. Iya, Mas Hartanto dari Plumbon, Mojolaban. Silakan. Terima kasih. Sering kita mendengar bahwa orang yang dekat dengan Allah itu usianya itu semakin berat. Semakin tinggi pohon, semakin besar terpaan anginnya. Nah, ini bagi orang-orang awam itu justru ini membuat seakan-akan malas dan takut gitu loh. Nah, bagaimana kalau paradigma berpikir ini diubah? Orang yang semakin dekat dengan Allah, maka cobaannya semakin ringan. Orang yang dekat dengan Allah, cobaannya tidak ada. Yaitu bagaimana? Ya Rasul aja cobaannya berat sekali, tetapi Rasul kan tersenyum. Dilempar tersenyum, diajak tersenyum, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Bagus pertanyaannya. Yang kedua gini. Kalimat ya Allah itu bagaimana kalau diganti dengan nama Asmaul Husna. Saya sering kalau silaturahim ke kiai-kiai itu dikasih amalan. Ini itu. Kebetulan suatu saat saya ke Masjid Kudus karena sholat subuh. Sambil menunggu sholat subuh itu jamaah banyak membaca ini. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta itu. 40 kali. Itu justru menjadi kebiasaan amalan saya itu loh. Sampai sekarang itu. Ya. Ini mohon diterangkan itu dan bagaimana kalau ini saya amalkan gitu. Ya. Terima kasih, Dip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hartanto, Pak Hartanto dari Plumbon. Saya jawab yang gampang dulu. Yang kedua kan lebih gampang daripada yang pertama. Masalah menyebut ya Allah diganti apapun Asmaul Husna silahkan ya. Asalkan itu nama Allah ya. Mau manggil cuma Yahu boleh. Atau hu. Artinya dia adalah Allah. Ketika hu itu kan artinya dia. Ya, artinya dia. Maksudnya kita nyebut beliau itu adalah Allah. Makanya ada kan orang-orang soleh cuma dikira hu. Seorang mungkin ngopo gitu. Kepedesan apa gitu. Ini kurang ajar ngomong begitu kan ya. Padahal itu lagi zikir nyebut Allah. Ketika hu itu artinya semua dari Allah Akbar semua ada dalam hatinya. Terserah mau ya Allah, mau ya Rahman ya Rahim, apalagi ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, asmaullah ya Hayyu ya Qayyum ini luar biasa, khususnya kalau sedang menghadapi hal-hal yang berat. Ngadepin yang berat, pas ada kejadian yang blek abot gitu ya, panggil ya Hayyu ya Qayyum sebanyak mungkin. Nah, itu zikir yang juga dianjurkan dibaca, digabungkan dengan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus itu kan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, gitu kan? Nah, biasanya digabung ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 70 kali setelah sholat witir. Ya, 70 kali setelah sholat witir. Nah, kemudian kalau sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, maka kita disunahkan untuk mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, sampai di situ saja sebanyak 40 kali.
Kemudian disambung dengan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Khusus untuk ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta yang 40 kali tadi disebutkan barang siapa yang membaca itu maka hatinya akan hidup ketika hati manusia semua pada mati. Ya itu insyaallah kalau kita baca itu terus sebelum sholat subuh nanti hatinya itu seger ya. Hatinya seger jadi hidup. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Ngeri Ustaz, mau jadi orang baik nanti ujiannya berat. Baca zikir banyak-banyak nanti ujiannya berat. Saya itu mau hidupnya enak, enggak mau berat. Wis tak dadi wong elek wae. Mendem main Ustaz enak ujian enggak berat-berat. Sing ngomong sapa? Gitu kan ya. Nah, asyadul bala yang paling berat ujian gitu ya. Saya mau nanya, kalau Bapak pengen jadi pegawai negeri yang tingkatannya itu paling tinggi berapa itu? Hah? Eselon gitu ya. Itu ujiannya gampang atau susah? Susah kan? Ujiannya tuh susah. Tapi pengen enggak? Ya terus belajar enggak? Belajar kan? Nah, ujian itu diartikan apa tuh? Balak, bencana yang enggak enak atau tantangan? Tantangan. Ujian itu tantangan. Sebetulnya hidup ini enggak ada yang berat. Siapa bilang berat? Ada yang berat dalam hidup? Coba saya mau nanya. Hari ini masih hidup? Masih hidup? Sekarang bisa ketawa? Bisa. Ada yang berat dalam hidup Anda? Kemarin ini itu banyak kan yang berat? Terlewati tidak? Berarti ada yang berat tidak? Ada. Nah kan gitu. Kalau namanya ada yang berat sampai sekarang kita akan mos-mosan abot gitu kan ya. Nyatanya bisa ketawa, bisa ke sini, bisa itu utang saja, pikiran utang hilang, bener nggak ini? Hilang. Masalah, problem yang rumah tangga, yang pertemanan semua hilang kan ya. Jadi hidup itu sebenarnya nggak ada yang berat. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan Allah datangkan 2 pertolongan di situ. Satu keruwetan Allah berikan 2 kemudahan. Satu keruwetan Allah berikan 2 kemudahan. Saya mau nanya, kalau misalnya kita dapat 1 kesusahan, setelah itu dikasih 2 kebahagiaan, namanya susah atau bahagia? Iya. Jadi sebetulnya hidup itu tidak ada yang berat. Yang membuat hidup ini jadi berat karena kita mikirkan beratnya hidup. Wah, ini kata-kata hikmah. Iya, yang menyebabkan hidup ini jadi berat karena kita memikirkan beratnya hidup. Kenapa? Mohon maaf ya, orang idiot itu bisa menikmati hidup, orang yang kakek mikir nggak bisa menikmati hidup. Karena orang yang idiot nggak banyak mikir yang berat-berat. Orang yang pinter kakek mikir sing abot, makanya uripe. Wah. Jadi hidup ini tidak ada yang berat. Hidup itu semua ringan. Nah, para anbiya wal mursalin, kalau masalah tidak punya duit, masalah apa namanya sakit, Nabi Rasul itu juga lain-lain. Nabi Sulaiman itu ya Nabi luar biasa, top, tapi ya sugih. Ya. Nabi Ayub alaihi salam Nabi luar biasa, tapi ya dapat sakit. Yang dimaksud ujian itu bukan kemudian jadi orang miskin. Kalau kita bayangkan ujian kan miskin terus gitu ya. Miskin, susah itu ujian. Sugih itu ya ujian. Punya harta itu ujian. Ganteng itu ujian. Cantik itu ujian. Pinter itu ujian. Gitu. Jadi ujian itu bukan dengan sesuatu yang gak enak. Kalau ujian dengan sesuatu yang gak enak, tapi ujiannya nyoto tambah gampang itu PR-nya. Yang repot itu orang dapat ujian tapi ujiannya gak kelihatan. Gitu. Ujiannya nggak kelihatan. Pilih yang mana? Diuji yang terang-terangan diuji atau diuji yang sembunyi-sembunyi? Hah? Bapak katanya mau uji saya. Udah kemarin. Kemarin kan ada teman saya ngajak ngobrol kamu. Lah itu tim pengujinya. Aduh, orang ngomong. Pilih yang mana? Yang terang-terangan apa yang nggak kelihatan? Mestinya terang-terangan kan? Lah ujian terang-terangan itu ketabrak. Lah itu ujian terang-terangan. Iya.
cari duit susah, itu ujian terang-terangan. Semua orang ngerti, wah saya dapat ujian. Kenapa? Uang saya dicuri orang 200.000. Tahu semua orang. Tapi kalau dapat uang 200.000, itu ujian yang tahu siapa? Alhamdulillah, saya dapat ujian, dapat uang 200.000. Oh, no, ngomong ngono. Nah, kan? Jadi paradigma berpikir tentang asyadul bala al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian yang jenis mereka jangan diartikan susahnya hidup. Tapi maksudnya ujian di situ bagaimana menyikapi hidup. Nyikapinya bagaimana? Nah, para nabi itu diberikan ujian yang besar-besar, dilihat responnya seperti apa. Nabi Muhammad SAW diberikan ujiannya itu di tengah-tengah keluarga besarnya, yaitu suku Quraisy. Rasulullah dimusuhin, dicaci, dimaki, dihina ya. Bagaimana sikapnya Rasulullah ketika menghadapi semua itu? Kemudian Rasulullah diusir dari Mekah ke Madinah. Tapi apa Rasul nggak mengalami yang enak-enak? Ya enak. Kenapa enak? Karena Rasulullah SAW hidupnya selalu dengan Allah. Jadi di apa-apakan itu ya enak itu. Gak ada yang gak enak. Kalau secara zahir itu sakit ya biasa. Rasulullah itu sampai patah giginya, kena panah. Sampai patah. Jari-jarinya itu keluar darah. Ya keluar darah. Hal anti ila usbu'in damiti wa fi sabilillah malakiki. Kamu itu cuman jari jemari kecil. Ya, yang mengucurkan darah, meneteskan darah. Dan darahmu ini keluarnya kan di jalan Allah. Jadi no problem. Nyantai. Ya. Rasulullah SAW ketika dilempari di Taif itu kan. Sampai sahabat yang kepalanya berdarah, Rasulullah kakinya berdarah. Apakah Rasulullah itu mengeluhkan gak enaknya? Bukan. Coba disimak itu doanya Rasulullah SAW ya. Ya Allah, aku keluhkan hawani alan nas. Betapa aku ini lemah dalam pandangan manusia gitu loh. Lemahnya aku dalam pandangan manusia itu aku kelahkan. Kenapa aku nggak bisa jadi orang kuat ya Allah sehingga mendakwahkan ini? Rasulullah masih menyalahkan dirinya sendiri. Mereka itu nggak menerima saya karena saya lemah ya Allah, karena kelemahan saya, bukan karena mereka. Itu dari rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bahas doanya Rasulullah SAW ketika menghadapi yang berat-berat itu, beliaunya menghadapinya ringan. Tapi ya berat, tapi ringan. Berat tapi ringan itu gimana? Aneh ya. Berat tapi ringan. Saya mau tanya, di kampung itu sakit nggak? Hah? Sakit? Ya. Jatuh dari motor sakit nggak? Pakai helm sama nggak pakai helm sakit mana? Betul sama sakit ya. Betul sama sakit ya. Betul sama sakit. Coba lihat. Tapi jangan helm biasa loh ya. Helm yang standar. Apa namanya? SNI-nya yang beneran. SNI itu juga ada beneran, ada yang nggak beneran. Ya. Yang betul-betul standar punyanya pembalap-pembalap itu, coba lihat ya. Kan jarang kasus pembalap kecelakaan mati, jarang kan? Ya, baru kemarin ini kita dengar kan ya. Ajal itu sudah ajal gitu. Tapi coba selama ini, kalau kita lihat balapan motor itu gelundung, glosor, motornya remuk, orangnya gimana? Ambil motor yang baru lagi, jalan lagi gitu kan? Coba kalau itu kita bagaimana? Kostati. Ya, atau ke dokter Un atau kemana gitu kan? Sudah patah tulang, sambung dan lain sebagainya. Bedanya apa? Kita dengan mereka itu apa? Bedanya pakaiannya larang. Kalau orang nganggo klambi. Yang satu pakai pakaian yang lengkap. Jadi kalau jatuh ya ada pengamannya dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang soleh itu dikasih ujian tapi punya pengaman. Dikasih ujian tapi punya pengaman. Nah kalau kita glosor nggak pakai pengaman ya punya. Bapak punya semua. Lah mereka itu dikasih ujian yang berat, dicotos dan sebagainya, mereka punya pengaman. Jadi yang ngadepinya tidak terasa. Nah, kalau kita pikirkan kita ini selama ini coba dilihat berapa banyak ujian besar yang kita lewati, mampu kita lewati. Sebetulnya kita tuh punya pengaman dalam kondisi kita yang rusak, dalam kondisi kita yang maksiat, dalam kondisi kita yang nggak benar, itu pun kita punya pengaman sehingga kita bisa melewatinya sampai hari ini. Kalau nggak punya pengaman, kita udah gila. Nggak punya pengaman udah putus asa. Nggak punya pengaman bisa stres. Apa pengaman kita diteliti masing-masing. Oh mungkin saya suka pengajian. Oh mungkin saya suka zikir. Oh mungkin karena saya berteman dengan orang-orang yang soleh. Itu pengamannya. Jadi tetap orang semakin tinggi derajatnya, semakin besar ujian. Cuman diartikan ujian itu jangan diartikan hidup yang tidak enak. Ujian itu cuman sifatnya ada dalam hati dan dalam pikiran. Nah, dalam hati, dalam pikiran. Justru begini loh. The man is the man.
Betul zaman. Bahasa Inggrisnya zaman. Rojulun. The man who is falling in love. Betul. Gitu bahasa Inggrisnya. Gak ngerti, saya cuma nanya kok, ini asal ucap ya, asmun ya, asal bunyi ya. Orang itu kalau lagi jatuh cinta, dikasih tantangan sama kekasihnya yang berat, kamu bisa nggak gitu? Mundur atau maju? Maju atau mundur? Maju. Coba kamu daki puncak Lawu malam ini juga, padahal lagi sakit flu, berangkat atau nggak berangkat? Ini yang ngomong ini ya. If you truly loving me, love-nya itu loving me. Sembuh banyak ngono ya. You tell me that you love me, ya, until day and after day. Kodenya ngono ya. Please, malam ini juga. Itu puncak Lawu. Taklukkan puncak Lawu. Berangkat gitu ya. Betul nggak ini? Yang jatuh cinta beneran tuh ya. Berangkat kan? Berangkatnya dengan senang hati atau susah? Senang hati. Ujian itu buat dia jadi sesuatu yang menyenangkan atau yang menjengkelkan? Menyenangkan. Nah, orang-orang yang beriman itu menghadapi ujian ya begitu enak. Ini hadiah dari Allah untuk dapat pangkat tinggi, maju, enak ngadapinya. Nah, masalahnya kita itu melihat ucapan orang itu kalau pangkatnya dengan Allah semakin tinggi, ujiannya semakin berat. Kita melihat kacamatanya dengan sebagai seorang yang tidak beriman atau imannya tipis gitu loh. Ya imannya tipis. Jadi ya lain cara lihatnya. Lihatnya wah ora penak yo, wah ora penak. Lihatnya begitu. Contohnya ya tadi itu ada orang lihat loro lu kok ndaki Lawu gendeng iki. Wedian gopo. Gue nyeneng kok ini. Yang ndaki belum tahu dia, belum tahu, nggak ngerti. Ini saya setiap langkah menikmati kenikmatan yang luar biasa. Padahal tinggal langkah demi langkah ngelamun bayang kejangi gitu ya. Itu bagian nikmatnya luar biasa. Lalu bagaimana orang-orang yang soleh itu melamunkan bagaimana Allah akan nyambut saya kalau saya berhasil menghadapi semua ini? Kira-kira nikmatnya seperti apa? Fil jannah, mereka dalam kenikmatan. Bisa dipahami? Ini ruwet tuh tadi jawabannya. Bisa dipahami? Ya ini soalnya ilmu rasa ya. Tadi ilmu rasa. Susah teori juga. Ini ilmu rasa. Jadi yang namanya ujian semakin besar itu bukan sifatnya tidak enak, tapi justru enak. Tergantung siapa yang memandang. Begitu Pak Artanto, terima kasih. Soalnya bagus. Mas Sidik, lanjutkan dulu dari rumah. Baik, terima kasih Habib. Ini yang dari rumah di line SMS. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Atik di Klaten mau bertanya, wanita pada hari Jumat sholat duhurnya nunggu Jumatan selesai atau boleh sholat duhur setelah masuk waktu duhur? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak orang bingung ya. Sejak kapan mau sholat duhur ngenteni Jumatan bubar itu sejak kapan? Ya namanya sholat duhur itu kapan masuk waktu sholat duhur? Kalau sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur ya sholat zuhur itu. Enggak perlu nunggu sampai Jumatan usai. Iya kalau nanti umurnya tekan Jumatan usai. Ya kan? Memang beda pendapat, ada yang mengatakan lebih utama nunggu Jumatan selesai. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau dia dari kacamata warok, orangnya warok, ya kalau umur saya nyampe nanti. Kalau tidak nyampe, ya lebih utama saya sholat sekarang. Jadi langsung setelah masuk waktu zuhur untuk wanita, maka di situ sudah dia boleh melakukan sholat zuhur. Masalah kalau mana yang lebih utama, sholat zuhur itu justru lebih utama nunggu kalau musim panas, nunggu sampai matahari itu agak condong sedikit, bukan ketika habis azan langsung sholat. Kenapa? Kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW itu kalau waktu sholat zuhur memerintahkan muazzinnya itu abridu tunggu sampai nanti rumah itu ada bayangannya sehingga kalian berangkat ke masjid bisa berteduh di balik bayangan tersebut. Dari rahmatnya Rasulullah SAW itu sholat, ayo mangkat saiki panas-panas mangkat tuh orang ngono Islam. Ya Islam nggak seperti itu. Zuhur ini pas di tengah kan, pas panas-panasnya.
tunggu dulu sampai agak dingin, tapi ya cukup kebablasan. Makanya Masjid Jami Asgaf itu kan sholat zuhur jam 1:30, meskipun azannya jam 11:30, sholat zuhur masih 1:30. Bukan itu salah, ya itu benar gitu ya. Itu benar, itu masih di awal waktu. Jadi lihat ada. Kalau masalah keutamaan itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang jelas begitu azan mau langsung sholat tidak jadi masalah. Begitu Mas Sidik. Alhamdulillah ini tidak terasa jam 10:30 Udah ya. Kasihan ibu-ibu ini di belakang. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Alhamdulillah tidak ada. Ada? Ya. Mau nanyanya pakai tertulis atau ngomong langsung? Bentar ya, saya mau menerima pertanyaan dari ibu-ibu. Soalnya mic-nya belum saya kasih di sana. Pertanyaan dari ibu ini seorang guru sejarah Islam menanyakan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj dan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW itu di Masjidil Aqsa kan ketemu dengan para nabi. Kemudian ketika ke langit juga ketemu dengan para nabi. Yang di Masjidil Aqsa umum, yang ke langit khusus. Jadi ada pertemuan umum, ada pertemuan khusus. Ya, ada nabi-nabi yang ketemu khusus, tidak semua nabi. Nah itu terus ketemunya bagaimana loh? Kalau Kanjeng Nabi SAW kan jelas waktu itu dengan roh dan jasadnya dan makamnya di Madinah. Nah kalau nabi yang lain itu ketemunya itu dalam wujud apa gitu? Dalam wujud apa? Baru kita ketahui yang bertemu dengan Rasul SAW adalah roh para nabi dan Rasul. Jangan dibayangkan kemudian jasadnya jalan gitu ya, dalam bentuk jasad. Tapi itu dalam bentuk roh. Rohnya Nabi Musa, rohnya Nabi Isa, rohnya Nabi Ibrahim, rohnya Nabi Nuh, dan roh para anbiya wal mursalin yang lain ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian makam mereka di mana? Makam mereka ya di bumi ini. Kebanyakan makam para anbiya wal mursalin itu kalau nabi-nabi Bani Israel memang di sekitar Masjidil Aqsa. Itu makam-makam nabi Bani Israel. Kemudian di sekitar Ka'bah itu juga makam para nabi. Jadi di Hijr Ismail di bawahnya itu sebetulnya pemakaman para nabi, tapi tidak bisa digali kan ya, seperti itu. Nah, kalau sejarah makamnya nabi di mana itu kita bisa lihat ada film kan sejarah nabi itu ya, pernah dikeluarkan dokumenter itu kan sejarah para nabi. Dari situ nanti ada makam-makam yang jelas, ada makam yang masih khilaf. Termasuk di antaranya makam Nabi Hud alaihissalam itu ada di Hadramut. Itu makam Nabi Hud. Saya pernah ziarah ke sana. Makamnya itu panjang sekali. Dari pintu depan pintu rumah saya sampai belakang sini kurang lebih panjang ya. Makamnya sangat panjang dan letaknya di atas gunung ya. Letaknya di atas gunung bebatuan tuh. Itu makam Nabi Hud alaihissalam. Jadi begitu Bu, yang ditemui Rasulullah adalah roh para anbiya wal mursalin. Ya, terima kasih. Diambilkan nih punya bapaknya. Ya, makasih. Jadi sudah semuanya. Kalau udah jelas, tolong Mas Apri itu di belakang ada doa. Lembaran-lembaran doa itu tolong dibagikan. Itu hadiah, tapi tolong setiap pengajian dibawa. Ya, karena itu doa tutup majelis. Jadi tolong setiap pengajian dibawa. Ibu-ibu tolong diberi juga agar kita kalau baca doa bisa kompak ya, bisa kompak. Oh, kasih lagi. Sini kan? Terima kasih. Apa namanya, teman-teman yang bisa bantu bagi silahkan dibantu bagi biar cepat gitu ya, biar cepat. Mohon maaf Habib, ini ada satu informasi lagi. Boleh. Informasi untuk jamaah baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Hadirilah pengajian akbar peresmian Masjid Al-Hidayah Padangan Kelurahan Jongke dengan pembicara Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus hari Kamis Wage 17 November 2011 pukul 8 malam bertempat di Masjid Al-Hidayah Padangan Kelurahan Jongke Karanganyar. Iya, makasih. Ini ada pertanyaan yang lupa saya jawab ya. Pertanyaan. Tadi saya baca la ilaha illallah dengan cepat gitu ya. Dengan cepat. Kalau baca jangan seperti saya ya. Kalau baca jangan seperti saya. Kalau baca yang pelan. La ilaha illallah seperti itu. Nah, karena bukan saya mengatakan kalau dengan cepat saya sudah khusyuk, bukan ya. Tingkat kekhusyuan orang itu
Beda. Ya, tingkat kekhusyuan orang beda. Ada orang yang dia dengan hatinya itu lebih cepat dari lisannya. Ya, hatinya lebih cepat dari lisannya. Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu hatinya mungkin sudah bisa mengucapkan puluhan la ilaha illallah. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang hatinya itu kalah cepat sama lisannya. Lisannya cepat, hatinya belum ikut. Ya, belum ikut. Jadi jangan ngikuti saya yang cepat seperti itu. Kalau ukuran yang normal ya bacanya biasa-biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan begitu dengan khusyuk akan lebih bagus. Nah, kalau saya dengan cepat buat saya itu merasakan kenikmatan tersendiri. Ya, kenikmatan tersendiri. Ada kontaknya itu lebih cepat. Kalau saya pelan-pelan, saya jadi ngantuk. Kalau saya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Jadi misalnya saya la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dengan saya mengikuti itu, saya akan semakin khusyuk. Jadi beda manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tapi kalau taraf yang umum adalah yang pelan. La ilaha illallah. Pelan tapi yang keras ya. Yang keras. Bukan pelan tapi pelan. Pelan tapi yang keras. Keras itu bukan teriak. Keras yang dimaksud ada seperti hantaman. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Hampang kan gitu. Beda kan itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan ada seperti hentakan-hentakan ya. Dan hentakan-hentakan itu yang membuat kualitas zikir kita semakin bermakna. Bon, ansal setuju? Itu hadiah ya. Hadiah boleh dibawa pulang, tapi mohon dihafalkan atau kalau pas pengajian di sini dibawa agar bisa bacanya serempak. InsyaAllah untuk pertanyaan tertulis tadi ada sebagian belum saya jawab. Jumat yang akan datang saya jawab. Karena tadi keasikan jawab yang lain sampai terlewatkan ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya ucapkan terima kasih atas semua SMS yang masuk dan mohon maaf untuk yang belum sempat dibacakan dan dijawab, dan terima kasih atas semua kebersamaan di malam hari ini. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.